Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Warung Arsya Channel. Kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari kolom komentar video kemarin ya. Lagipun saya jawab ini karena saya lagi nggak keluar, nggak ada kerjaan untuk periksa interior, jadi saya jawab. Soal kemarin dia semalam nanya soal bagaimana sih keuntungan dan produk kita yang kita jual misalnya. Menurut saya kalau misalnya barang sembako itu udah sistematis kita harus tahu keuntungannya gini. Maksud saya gini, kita tingkatan belanja kita tuh kan pasti ada. Misalnya untuk grosir, grosir itu harganya pasti murah daripada kios. Misalnya selisihnya, grosir itu grosir misalnya di kota, misalnya grosir di kota itu harganya misalnya 1000 gopek 1500, kita bisa jual 2000 gitu. Keuntungannya sih nggak banyak, tapi kuantitinya itu harus banyak yang kita jual, jadi penghasilannya pun lebih banyak ya kan. Misalnya saya kasih contoh lah, misalnya kita jual produk yang gini aja, supaya lebih enak. Kita itu pertama, kalau kita mau menentukan keuntungan produk kita harus tahu harga jualnya dulu. Kita tahu harga jualnya dulu. Udah tahu, kita harus tahu kita misalnya mau beli eceran, paan eceran gitu kan, grosir eceran namanya, atau kita mau beli kotaan distributor. Satu lagi dari sales resmi produk, tapi itu jarang dapat karena itu pasti ada kuantiti dan target yang harus kita penuhi. Kalau untuk kita pemula nggak usah itu dulu, jadi yang dua nih dulu. Kita survei grosir eceran berapa harganya, harga grosir kotaan berapa harganya. Jadi kedua itu kita tahu selisih harganya. Biasanya untuk harga, saya contoh salah satu snack ya. Misalnya kita ambil snack. Oke. Nih, kita ambil salah satu contoh snack dari Kobe. Kobe ini namanya bon cabe. Levelnya 15. Ini legend macaroni. Untuk ini satu rencengnya dia 10 bungkus. Dalam 10 bungkus itu kita beli di grosir eceran itu seharga 18.000 sampai tertinggi pasti 18.000 nih, karena keuntungannya dalam satu renceng ini 2000. Kadang ada juga yang jual 7.500, tergantung grosir ecerannya juga sih. Jadi selisih harga jual sama harga beli itu antara 2000 sampai 2000 gopek per 10 bungkus. Udah itu kita survei juga kotaannya. Kita juga cari survei sama di grosir kotaan, distributor besar lah ya kan? Jadi harganya itu berapa. Biasanya tuh harganya itu kalau di distributor kotaan tuh sekitar 90-an ribu lah, nggak sampai 100.000 nih per kotak. Jadi dalam satu kotak itu 60 bungkus, jadi 6 renceng. Jadi dalam satu kotak itu keuntungannya kalau laku semua itu sekitar 20 ribuan, 20.000 lebih ya, 20.000 lebih ya. Jadi kalau misalnya kita beli kotaan, kita beli rencengan, itu pasti selisih harganya lumayan. Jadi menurut saya kalau misalnya mau menjual produk ya, kita harus tahu harga jual dulu.
ini bisa aja kita buat harga 2000 gopek, tapi belum tahu ada yang mau karena pasarannya, karena ini udah sistematis di pasaran, udah tertera harganya. Jadi untuk masih di daerah pinggiran kota itu masih sama harganya, jadi nggak bisa jauh beda, kecuali di pelosok lah ya, di pelosok ataupun desa-desa yang jauh dari kota. Itu mungkin saya ya bisa juga dijual 2000 gopek ini. Tapi menurut saya oke. Nah, kita sambung. Tadi ada konsumen, karena lokasi saya ini agak sempit, jadi payah untuk lewat. Ya kita sambung tadi ya kan, soal harga tadi. Menurut saya kita cuman bisa dua cara untuk mengakali keuntungan kita. Satu, kalau modal kita besar kita harus beli paan atau kotaan. Kotaan itu misalnya kok di butcher besar mungkin ada diskon, tapi laku saya berat, tapi lebih bagus beli kotaan. Tapi kalau penjualan ini, produk ini misalnya, atau produk yang lain, dan misalnya produk ciki, produk French fries ini, produk French fries ini sebetulnya produk pasaran, di mana-mana ada, di Indomaret, di Alfamart. Ini sama semua kan? Coba tanya bapak tuh, Pak. Maaf ya. Jadi untuk produk ini mungkin pasaran lah ya, banyak penggemarnya. Jadi yang saya bilang tadi, kita harus tahu selisih harganya dulu. Untuk keuntungan itu relatif sih. Kalau modal kita besar, kita bisa beli kotaan. Kalau modal kita kecil, kita bisa beli rencengan. Setiap wilayah, setiap kota itu pasti ada grosir rencengan, ada grosir kotaan. Jadi untuk pemula ataupun yang sudah berbisnis di tembakau ini, kita harus saya bilang ya harus mengikuti pasar saja lah untuk harga jual. Jadi untuk pertanyaan yang tadi sudah saya jawab. Untuk keuntungan itu relatif dari mana kita belanjanya. Semakin banyak kita belanja, maksudnya semakin besar, kalau bisa belanja kotaan, kita semakin banyak untungnya. Kalau kita belanja rencengan, untungnya lumayan lah, nggak sebanyak kotaan. Jadi kesimpulannya, untuk keuntungan itu relatif dari mana kita belanja. Jadi untuk depannya mungkin saya buatkan nanti video belanja di grosir. Nanti kan saya ada waktu, saya buatkan video belanja di grosir rencengan, ataupun nanti belanja grosir di distributor kotaan. Jadi untuk video ini sekian dulu. Jadi yang saya bilang tadi, kesimpulannya tergantung di mana kita belanja. Jadi untuk video ini sekian dulu. Mungkin selanjutnya nanti saya buat video yang lain tentang ya modal ataupun keuntungan atau yang lain lah, tapi nanti kita buatkan. Kalau misalnya ada pertanyaan, misalnya ada masukan, bisa dibuat di kolom komentar di bawah ini, biar kita sama-sama saling belajar mengenai atau di bidang usaha sembako ini.
Oke, untuk sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.